Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Nabi Muhammad mengatakan, bertakwalah kalian kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha, dan ikutkan dalam perbuatan maksiat al-hasanata, kebaikan, tamhuha, niscaya perbuatan baik tersebut akan menghapuskan perbuatan buruk. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kepada manusia sekitar bi khuluqin hasanin, dengan menggunakan akhlak yang bagus. Jadi kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita ini selalu takwa. Takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada, kata Nabi Muhammad SAW. Lalu ketika disampaikan hadis ini, ketika diterangkan, disampaikan oleh Rasulullah hadis ini, maka salah satu para sahabat mempertanyakan apa yang dimaksud dengan Nabi Muhammad takwa di hadis ini. Maka mereka bersilaturahmi kepada murid terbaik dari Nabi Muhammad SAW, yaitu yang bernama Imam Ali karamallahu wajhah, yang sekaligus mantu daripada Nabi Muhammad SAW, menanyakan tentang maksud daripada kalimat takwa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'a bil qalil wal isti'dad liyaumir rahil. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan takwa yang kita diperintahkan oleh Allah dalam segala keadaan, yaitu yang pertama al-khawfu minal jalil. Kita punya takut yang besar kepada zat yang maha agung, yaitu Allah subhanahu. Jadi orang dikatakan bertakwa itu, Pak, ketika agungan Allah subhanahu wa ta'ala ada di dalam hatinya, meyakini bahwa Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala itu ada, dan dia yakin bahwa Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi dia 24 jam dimanapun dia berada. Lah ketika manusia punya perasaan seperti ini, Pak, rumangsa 24 jam diperhatikan oleh Allah dimanapun dan bagaimanapun keadaannya, maka inilah adalah hati yang memiliki rasa takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada rasa takut sama Allah ta'ala. Kemudian yang kedua, yaitu adalah al-amal bitanzil. Bukan cuma takut tok, tapi dia mempraktekkan rasa sungkannya, rasa takutnya kepada Allah dengan dia mulai memperbanyak amal-amal yang sesuai dengan tuntunan kitab suci Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kedua. Orang bertakwa itu satu, dia merasa diawasi Allah terus. Dan yang kedua, dia itu berusaha beramal soleh sesuai dengan kapasitas yang diajarkan oleh agama. Ini baru takwa. Wal qana'a bil qalil. Dikatakan syarat ketiga orang yang bertakwa yaitu qana'a bil qalil. Dia merasa cukup dengan rizki yang dibagikan sekalipun sedikit oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sholatnya bagus, hatinya takut sama Allah, tapi dikasih rezeki seret gerundeng, ini hati belum takwa. Tukunya dikasih sepi sedikit, kepikiran. Ada saingan perdagangan, takut, padahal rezekinya sudah ditulis sama Allah ta'ala. Lah ketika manusia masih punya was-was ada dalam hatinya, maka orang ini belum dinyatakan hati yang bertakwa kepada Allah subhanahu. Ini berat ya. Ini tidak gampang ini. Orang takwa ini tidak gampang. Wal qana'a bil qalil. Kemudian yang keempat, dikatakan orang itu bertakwa, yaitu adalah isti'dad liyaumir rahil. Selain dia punya takut kepada Allah, kemudian dia mempraktekkan dengan memperbanyak amal soleh. Yang ketiga, dia memiliki hati yang qanaah dengan apa yang diputuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, isti'dad. Orang yang bertakwa itulah adalah orang yang selalu mempersiapkan dirinya liyaumir rahil, untuk hari perjumpaannya dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sadar, Pak. Orang yang takwa itu sadar kalau dia pasti akan meninggal dunia
dan dia pasti akan masuk ke alam kubur, cepat ataupun lambat. Dan ketika orang punya perasaan seperti ini, dia yakin bakal dibungkus kafan, dia yakin bakal masuk ke alam kubur, dia yakin akan mempertanggungjawabkan amal-amal yang pernah dia lakukan, maka akan tumbuh rasa takut di hatinya, lalu memperbanyak amal soleh, lalu dia memiliki rasa qanaah dengan rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu memperbanyak dirinya, mempersiapkan dirinya untuk perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah hayal hidup sampai besok. Mereka orang-orang yang bertakwa, yang hakikat adalah merasa bahwa hari ini adalah hari terakhir kehidupannya dia di alam dunia, sehingga sholatnya akan maksimal, badannya akan terjaga dari maksiat, karena dia hayal bukan 10 hari lagi hidup, tapi dia sudah hayal besok akan wafat, sehingga betul-betul ibadahnya betul. Dan ketika orang punya perasaan-perasaan seperti ini, inilah sifat-sifat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad mengatakan orang yang seperti inilah yang punya takut kepada Allah, memperbanyak amal soleh, ikhlas karena Allah, qanaah hatinya. Dan yang keempat, selalu persiapan untuk persiapan untuk hari pertemuan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang inilah yang beruntung di dunia, di kubur dan di barzah. Semoga kita diberikan rasa takwa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Amin ya rabbal